gimana nih kabarnya? Kami berharap kalian semua terus dalam keadaan sehat dan selalu sukacita ya. Nah, pada bulan kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang keselamatan oleh kasih karunia. Nah, pada bulan ini nih kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran oleh kasih karunia. Oke, kalian tahu nggak sih banyak banget orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya, gimana sih cara masuk surga? Atau apa sih yang harus dilakukan supaya kita masuk surga? Apakah dengan melakukan 10 perintah Allah? Atau melakukan perbuatan baik? Atau terus menaati kebenaran firman Tuhan? Atau kayak gimana sih? Nah, aku ajak teman-teman semua untuk mencermati di Roma pasal ketiga ayat 21 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dengan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, dalam ayat tersebut dikatakan gitu bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di situ juga menceritakan gitu bahwa nggak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat atau perintah-perintah Allah dengan sempurna. Nah, dari ayat tadi itu kan kita bisa tahu tuh bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang berarti kita membutuhkan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena kasih Allah sudah dinyatakan gitu saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus dosa kita dan mati di atas kayu salib. Oke, nah bagi setiap orang yang telah menerima kasih Allah, maka kasih itu juga harus nampak dalam hidupnya. Nah, ngomongin tentang kasih nih teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa kasih dan kebenaran itu ada nggak bisa gitu dipisahkan, karena kebenaran dan kasih harus berjalan seimbang. Karena kita nggak bisa tuh hanya mementingkan pengetahuan kebenaran atau hukum-hukum doktrin-doktrin pengajaran Kristen, tapi nggak hidup dalam kasih. Demikian pula sebaliknya, kita hanya menekankan kasih tapi tidak belajar kebenaran iman Kristen atau belajar tentang firman Tuhan. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ya dong, karena kasih tanpa dasar kebenaran juga akan menjadi kasih yang salah gitu. Kasih yang menurut ukuran kebenaran kita sendiri. Nah teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi nih, bahwa kita dibenarkan atau dijadikan benar itu melalui iman kita dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita gitu. Dalam Perjanjian Baru pun mengatakan gitu ya, bahwa kehidupan yang benar tidak dicapai melalui usaha kita menyenangkan Allah. Nah, kalau kalian tahu juga kitab Ibrani kan mengatakan gitu bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu ada di Ibrani 11 ayat 6. Nah teman-teman, kita sering juga ya menjumpai gitu bahwa dalam kitab Perjanjian Lama orang-orang Yahudi itu membaktikan diri berdasarkan hukum Musa gitu, yang menuntut mereka berbuat baik gitu, menyenangkan Allah agar bisa menikmati berkat-Nya. Tapi Perjanjian Baru menawarkan hal yang berbeda gitu, yakni kebenaran itu sebagai anugerah yang terlepas dari perbuatan. Jadi kebenaran itu didapat bukan karena perbuatan kita teman-teman. Nah karena apa? Ya karena perbuatan baik itu tidak membuat seorang menjadi orang yang benar. Tapi orang benar pasti melakukan perbuatan yang baik gitu. Orang benar akan selalu rajin ke gereja, membaca kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan, kayak gitu teman-teman. Nah karena apa ya? Karena orang benar itu tahu gitu bahwa dirinya itu benar hanya karena Yesus, bukan karena apa yang dia lakukan. Nah teman-teman semua, aku mau ajak nih sekalian untuk mari kita benar-benar meyakini gitu bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada kebenaran lain yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Sekian materi KTP pada hari ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.